Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat eh, selamat datang di channel YouTube Rijal Suyaman ya. Pada kesempatan hari ini Bapak akan mempresentasikan pembelajaran ya kelas 10 TKJ ya, bersama 10 TKJ bersama ya. Eh, Mata pelajaran yang Bapak ampu adalah simulasi dan komunikasi digital di kelas 10 TKJ ini ya. Nah, di depan Bapak ini ada kompetensi dasar ya. Kompetensi dasar mengenai menerapkan logika dan algoritma komputer ya. Nah, ini adalah materi pertama yang akan Bapak ajarkan atau Bapak presentasikan kepada kalian ya. Yang di dalamnya terdapat ya, materi menggunakan fungsi-fungsi perintah ya, komen di CMD ya. Nah, kembali lagi ke judul. Yang pertama akan Bapak jelaskan adalah dasar algoritma ya. Sebelum Bapak memulai materi, ada baiknya kalian isi dulu absensi ya. Pertama, isi absensi yang ada di LMS model ya, yang sudah disosialisasikan oleh sekolah. Yang pertama masuk pembelajaran Bapak adalah isi dulu absensi. Kemudian lihat buku sumber yang Bapak upload di situ. Baca terlebih dahulu sebelum menonton video ini. Nah, kemudian tonton video ini sambil kalian berkomentar di bawahnya dengan cara ketik kelas, kemudian ketik kalimat hadir ya. Kelas, nama, ketik kalimat hadir ya. Nah, tidak lupa juga Bapak yang ikhlas saja ya, silahkan di subscribe atau sharing ke teman yang lain ya. Oke, tidak panjang lebar Bapak, kita mulai saja materi ya. Sebelum memulai materi, Bapak juga akan menjelaskan tujuan pembelajaran ya. Jadi tujuan pembelajarannya adalah melalui membaca buku siswa dapat memahami pengertian dan konsep logika dan algoritma. Bukunya sudah ada di LMS model ya. Kemudian melalui demonstrasi siswa dapat melakukan atau menerapkan konsep logika dan algoritma ke dalam aplikasi komputer ya. Jadi nanti Bapak di sini akan memberikan satu contoh demonstrasi tentang algoritma ya. Kemudian melalui demonstrasi siswa dapat mengoperasikan fungsi-fungsi perintah komen ya di CMD. Kemudian memahami fungsi-fungsi perintah ya, menerapkan fungsi-fungsi perintah. Nah, untuk yang pertama, kemudian teknik penilaian itu ada tes tertulis. Bapak sudah membuat soal esai di LMS model. Itu nanti setelah menonton video ini ya, wajib ditonton dulu video ini, kemudian kerjakan kuisnya ya. Nah, terus kerjakan kuis sesuai dengan pertanyaan. Nah, nanti Bapak nilai. Terus teknik penilaian kedua adalah nanti kalian praktek sendiri ya di handphone masing-masing. Nanti Bapak kasih tahu aplikasi CMD-nya untuk tes unjuk kerja, mempraktekkan perintah-perintah CMD ya. Itu teknik penilaian Bapak ya. Nah, metode pembelajaran yang Bapak gunakan adalah metode ceramah ya, karena pandemi ini ya, jadi melalui online, melalui YouTube ini ya. Kemudian demonstrasi juga sama, masih dalam satu video ini nanti. Kemudian nanti Anda boleh diskusi dengan teman melalui online juga atau grup WA ya. Nah, metode pembelajaran Bapak seperti ini ya. Kemudian kita langsung ke materi ya, definisi. Karena materinya adalah logika dan algoritma, maka kita akan menjelaskan dulu apa itu logika
dan apa itu algoritma ya. Yang pertama adalah apa itu logika ya. Nah, di sini ada pengertiannya ya. Jadi, secara etimologi, logika adalah istilah yang dibentuk dari kata logikos yang berasal dari kata benda logos ya. Kata logos berarti sesuatu yang diutarakan atau diucapkan atau disampaikan ya. Jadi terus suatu pertimbangan akal, kata, percakapan atau ungkapan lewat bahasa itu disebut logika ya. Kemudian kata logika berarti mengenai kata ya, mengenai percakapan atau yang berkenaan dengan ungkapan lewat bahasa ya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa logika adalah suatu pertimbangan akal ya. Tentu saja yang punya akal hanya manusia. Jadi yang punya logika adalah manusia ya. Untuk yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Nah, di bawah ini ada beberapa pengertian-pengertian tentang logika ya, dari beberapa sumber ya. Di sini Anda bisa baca sendiri ya. Ada logika adalah ilmu pengetahuan dan keterampilan berpikir lurus. Logika adalah suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diatur lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Jadi diatur lewat kata dan dinyatakan lewat bahasa. Logika adalah ilmu dan kecakapan menalar ya, berpikir dengan tepat. Jadi ada istilah masuk logika kan, masuk ke pemikiran kita ya manusia. Jadi ketika kita ada hal yang masuk logika berarti kita paham apa itu ya. Kemudian jadi yang kita pakai di sini adalah pengertian berdasarkan Aristoteles ya. Logika adalah ajaran tentang berpikir yang secara ilmiah. Jadi secara ilmiah ya logika itu, yang membicarakan bentuk pikiran itu sendiri dan hukum-hukum yang menguasai pikiran ya. Nah, kita yang menggunakan yang Aristoteles ya. Oke, kesimpulannya adalah setelah disimpulkan maka logika itu adalah kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat ya. Lurus, tepat dan teratur ya. Itu adalah logika ya. Kemudian logika dan algoritma. Satu lagi adalah algoritma. Apa itu algoritma? Nah, ada hubungannya logika dengan algoritma. Karena kita sudah berpikir lurus, sudah berpikir tepat, sudah berpikir logis, maka harus ditambah dengan algoritma. Apa itu algoritma? Yaitu ilmu yang mempelajari cara penyelesaian masalah ya. Jadi berdasarkan langkah-langkah terbatas yang logis dan sistematis dengan tujuan tertentu ya. Contohnya gini. Kalian ingin jajan misalkan. Langkah-langkah ingin jajan itu apa? Yang pertama minta duit, atau yang pertama minta duit ke orang tua, kemudian berangkat ke warung, kemudian jajan. Nah, itu adalah algoritma, susunan algoritma atau langkah-langkah algoritma ya. Nah, bisa dipahami ya. Nanti ada lagi contoh-contoh soal atau masalah ya algoritma. Jadi algoritma itu langkah-langkah untuk memecahkan masalah, tentu saja dengan cara yang logis ya, karena berhubungan logika dan algoritma ya. Kita lanjut ke nah, ini adalah contoh dari logika dan algoritma. Nah, ini mungkin di antara kalian ada yang pernah mendengar pertanyaan seperti ini. Bagaimana sih cara memasukkan gajah ke dalam kulkas? Urutannya seperti apa memasukkan gajah ke dalam kulkas? Ini algoritma ya. Langkah-langkahnya harus seperti apa memasukkan gajah ke kulkas? Nah, maka langkahnya adalah buka dulu pintu kulkasnya ya. Buka pintu kulkas, kemudian masukkan gajahnya, kemudian tutup pintunya, selesai. Itu adalah algoritma, langkah-langkah ya. Logika masuk logis kan,
maka kalau memasukkan gajah harus buka dulu pintu kulkasnya, kan itu logis. Nggak mungkin kalau ingin memasukkan sesuatu ke dalam kulkas pintunya masih tertutup, itu nggak logis kalau nggak dibuka dulu ya. Nah, pernah kan pasti ya mendengar soal seperti ini. Nah, karena ini adalah algoritma, maka ternyata ada masalah kedua nih. Nah, masalah kedua adalah bagaimana cara memasukkan jerapah ke dalam kulkas. Nah, ini variabelnya masih ada kulkasnya. Nah, bagaimana cara memasukkan jerapah ke dalam kulkas? Variabel kulkasnya ada. Yang pertama tadi ada kulkasnya, yang kedua juga ada kulkasnya. Berarti caranya seperti apa memasukkan jerapah? Nah, ini caranya. Pertama, buka pintu kulkasnya, terus keluarin gajahnya dari kulkas, terus masukin jerapahnya. Kenapa kok Pak ada gajah? Kan tadi yang pertama itu memasukkan gajah terlebih dahulu. Maka kalau ingin memasukkan jerapah, maka jerapahnya dulu keluarin ya. Nah, kalau nggak dikeluarin nggak bakalan muat. Nah, seperti itu adalah algoritma, pemikiran logis dan algoritma ya, algoritma dan logis ya. Nah, kemudian, nah ini contoh gambarnya ya. Jadi keluarin dulu gajahnya, masukkan jerapahnya. Masih ada lagi masalah ternyata. Nah, apa masalahnya? Nah, si Tarsan yang punya gajah tersebut ulang tahun. Nah, semua hewan diundang nih. Hewan apa yang nggak hadir? Nah, ini pertanyaan masalah lagi kan. Nah, yang nggak hadir adalah si jerapah. Karena kenapa si jerapah? Karena dia tadi masih di dalam kulkas, belum dikeluarkan ya. Nah, itu disebutnya algoritma ya. Nah, paham ya kenapa Bapak mencontohkan seperti ini, agar kalian bisa paham, karena ini ada di dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, di suatu sungai ada seorang bapak ingin menyeberangi sungai. Ini ada masalah lagi nih. Ketika ada masalah maka dipecahkannya dengan algoritma ya, logika dan algoritma ya. Jadi di suatu sungai ada seorang bapak ingin menyeberangi sungai tempat tinggalnya para buaya. Nah, bagaimana cara bapak itu menyeberang tanpa bantuan apapun ya? Oke, itu adalah masalah lagi ya. Maka algoritmanya seperti apa? Nah, lihat di sini, tinggal nyebrang saja. Kenapa? Karena buayanya lagi menghadiri ulang tahun Tarzan. Nah, masih tadi nyambung variabelnya, ada si Tarzannya ya. Nah, ini yang disebut dengan algoritma. Jadi menarik pemikirannya, kamu harus nyambung ya kalau algoritma ini ya. Dari pertanyaan pertama, dari masalah pertama ya, maka ada masalah kedua itu nyambung solusinya dengan algoritma itu. Nah, sekarang berbeda kasus ya. Kalau tadi kan kasusnya binatang dan dengan si Tarsan, sekarang contoh soal atau contoh algoritma yang berbeda ya. Nah, di sini ada bejana ya. Bejana itu seperti cangkir atau gelas ya, berisi larutan yang berwarna merah ya. Jadi bejana A itu berwarna merah larutannya, sedangkan bejana B berisi air berwarna biru. Nah, kita ingin mengganti isi kedua bejana tersebut sedemikian rupa sehingga bejana A berisi yang biru dan bejana B berisi larutan berwarna merah. Kira-kira seperti apa cara algoritmanya atau langkah-langkah urutannya untuk mengganti? Sedangkan di sini hanya ada dua gelas A dan B ya. Oke, lihat ini jawabannya. Nah, ini jawabannya ya. Ada dua langkah. Yang pertama adalah tuangkan larutan dari bejana A ke dalam bejana B. Yang kedua, tuangkan larutan dari bejana B ke dalam bejana A. Nah, algoritma tukar isi bejana di atas tidak menghasilkan pertukaran, tapi pertukaran yang benar. Nah, itu pasti kan nyampur. Kalau ini mah, kalau misalkan A ke B, yang B masih ada warna merah warna biru ya, tadi teh lupa Bapak ya. Nah, tadi teh warna A merah. Ini contoh logika ya.
langkah dua yang tuangkan ya larutan A ke dalam B atau B ke dalam A itu tidak menghasilkan pertukaran yang benar karena langkah-langkahnya tidak logis, sehingga yang terjadi adalah percampuran keduanya. Jadi bercampur kalau langkahnya yang dua ini ya. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya ya supaya eh, si A berpindah ke B ya, A itu merah pindah ke B yang biru ya. Nah, ada langkah yaitu tuangkan larutan dari bejana A ke dalam bejana C ya. Jadi ditambah bejana ya. Bejananya ditambah jadi 3 ya. Tuangkan larutan dari bejana B ke dalam bejana A. Nah, tuangkan larutan dari bejana C ke dalam bejana B ya. Itu pasti bertukar ya. Jadi solusi dari pertanyaan yang ini ya, pertanyaan yang bejana ini harus ditambahkan dulu bejana C. Langkah pertukarannya adalah algoritmanya adalah tuangkan larutan dari bejana A ke dalam bejana C. Nah, langkah kedua tuangkan larutan dari bejana B ke dalam bejana A. Langkah yang ketiga larutan dari bejana C ke dalam bejana B dituangkan ya. Nah, sekarang dengan algoritma tukar isi bejana yang sudah diberi ini, isi bejana A dan B dapat dipertukarkan dengan benar ya. Jadi itulah algoritma ya. Nanti ini sebenarnya di kelas RPL ya harusnya. Nah, di sini juga ada kalau diterapkan ke dalam suatu aplikasi ya, aplikasi ini seperti kalkulator ya misalkan ya. Jadi ketika kita mengentri angka pertamanya 1, kemudian masukkan angka keduanya 2 ya. Kemudian kita klik proses, maka hasilnya 3 ya. Jadi di si proses ini maka ada algoritmanya berarti 1 ditambahkan 2 ya, hasilnya menjadi 3 ya. Itu diterapkan di algoritmanya, langkahnya yaitu input. Nah, di sini kan aplikasinya masukkan angka pertama berarti itu adalah satu inputan. Jadi kalau suatu saat nanti kamu membuat suatu aplikasi ya, bukan tidak mungkin TKJ juga membuat suatu aplikasi ya, atau misalkan membuat suatu sistem server misalkan ya, aplikasi server, maka kalian juga harus paham tentang algoritma dan logika ya. Nah, di sini masukkan atau input ke angka yang pertama algoritma yang tadi ya, aplikasi kalkulator tadi. Kemudian 2 input angka yang kedua. Nah, hitung jumlah ini ada di menu proses tadi ya, urutannya ada di menu proses tadi ya. Jadi inputan pertama ditambahkan inputan kedua atau angka pertama ditambahkan dengan angka kedua. Yang pertama tadi angka 1, yang kedua tadi angka 2. Jadi hasil atau output adalah hasil penjumlahan. Maka yang tadi hasilnya 3 itu adalah output ya. Nah, ini hasilnya adalah output ya. Jadi input, proses, output ya. Input, algoritmanya adalah input kolom 1, input kolom 2, kemudian prosesnya apa bentuk prosesnya? Kalau di sini bentuk prosesnya adalah penjumlahan, maka hasilnya adalah jumlah ya. Bisa dipahami ya sampai sini anak-anak. Kemudian nah di sini ada flowchart. Flowchart ini adalah lambang dari sebuah sistem algoritma ya. Jadi ketika kita membuat suatu langkah-langkah, maka di sini kita harus bisa menggunakan simbol flowchart ya, simbol flowchart. Nah, di sini ada beberapa variabel ya. Nah, ketika berbeda bentuk itu berbeda fungsinya. Ini misalkan ada yang kayak kapsul itu ya, star, dan n itu kayak kapsul. Itu ada variabel
Nah inilah apa namanya, proses ya. Nah jadi ada start, input. Nah ini masih flowchart dari yang kalkulator ya. Ketika kita kalau sudah menjadi sebuah aplikasi, kita menyalakannya dengan cara start. Start menyala ketika kita mau menggunakan aplikasi tersebut. Nah maka ada inputan yang harus dimasukkan. Jadi input A dan B. Yang A tadi itu angka ya, angka 1, yang B angka 2. Nah proses, nah di sini jumlah ini adalah proses ya. Prosesnya apa? Yaitu A ditambah B sehingga menghasilkan jumlah ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini flowchart ini sangat membantu dalam menentukan alur atau langkah-langkah dari algoritma ya. Lanjut. Nah ini adalah simbol dari flowchart ya, simbol dari flowchart ya. Nah ini yang lonjong yang kayak kapsul ini start atau mulai, atau end atau selesai ya, artinya mulai atau selesai. Terus kalau bentuknya ini apa itu teh, jajar genjang ya, apa jajar genjang ya, itu inputan atau output. Nah ini seperti ini ya. Nah ini adalah jajar genjang itu input atau output, digambarkan oleh jajar genjang ya, prosesnya. Kemudian apa namanya, apa ketupat ya, atau apa ya, kayak ketupat lah istilahnya. Itu adalah kondisi ya, kondisi apa nah, sebelum proses itu dikondisikan terlebih dahulu, atau data lah istilahnya ya, bisa dipakai data atau data variabel ya. Nah ini ada persegi panjang tapi dibagi 3 ya. Ini adalah nilai awal atau inisialisasi. Nah mungkin nanti akan diperdalam lagi. Nah ini hanya garis besarnya saja ya. Kemudian ada persegi panjang tanpa sudut ya. Nah ini adalah pengulangan untuk pengulangan, berarti pengulangan for ya. Jadi ada perintah pengulangan input, kemudian di bawahnya ada tanda, itu berarti inputnya harus diulang atau harus ditambah ya. Kemudian yang persegi panjang murni ya, itu adalah proses atau penugasan ya. Nah di sini ada lagi contoh soal ya. Buatlah algoritma atau langkah dengan gambar flowchartnya ya. Nah, di sini ada sebuah algoritma, yaitu masukkan input angka yang pertama, masukkan input angka yang kedua, masih kalkulator ya ini ya. Masukkan input angka yang ketiga. Nah, hitung jumlah ini adalah proses. Masukkan input adalah apa namanya, inputan atau outputan ya. Jelas ini inputan ya, nanti output di jumlah. Nah hitung proses adalah langkah. Maka gambar flowchart dari algoritma ini seperti apa? Maka nah ini seperti ini, tidak banyak, masih tetap 4. Start dan end itu biasa ya. Terus inputnya ada 3 variabel ya, ada 3 angka yang diinput, ada 3 data bukan 3 angka ya. Ada 3 data, data A, data B, data C ya. Dan kebetulan di sini datanya berupa angka ya. Nah di sini kan disebutkan angka pertama ya. Nah flowchartnya seperti ini ya. Oke, kemudian buat algoritma dan flowchart berjumlah 4 buah bilangan. Nah kalau tadi kan cuma 3 buah, kalau sekarang 4. Nah tugas enggak, itu malah jangan dulu. Nah kalau ini kan sampai 3 ya. Nah ini contoh soal 4, itu bilangannya jadi 4, berarti tinggal nambah 1 ya, A B C D ya. Nah ini nanti Bapak akan kasih tahu di grup ya, di grup kelas itu aplikasi Command Prompt di HP ya. Jadi nanti Anda kalian ini pelajari perintah-perintah
fungsi perintah di command prompt, sama dengan halnya di DOS atau di CMD ya. Nah, silahkan pelajari perintah-perintahnya dan dihafalkan ya. Nah, kesimpulannya dari algoritma dan logika ini ya, jadi algoritma adalah ilmu yang mempelajari cara penyelesaian masalah ya. Jadi ketika ada masalah, maka bagaimana menyelesaikan masalahnya, yaitu harus berdasarkan langkah-langkah yang terbatas dan logis. Nah, tadi logis itu lurus, tepat, dan sistematis ya. Lurus, tepat, dan jelas, logis itu ya, dengan tujuan tertentu. Nah, algoritma dibantu dengan flowchart ya, untuk membantu memudahkan memecahkan masalah. Flowchart itu gambaran ya, gambaran langkah. Nah, nanti kalau Anda ada tugas mengaplikasikan, maka flowchart ini sangat-sangat akan membantu ya. Nah, dari Bapak sekian dulu itu penjelasan tentang algoritma dan logika ya. Untuk kuisnya silahkan dikerjakan dan selesaikan sebelum waktu berakhir ya. Oke, jangan lupa isi lagi absensi, cek lagi absensinya, diisi, kemudian like, subscribe, atau komentar ya. Jangan lupa komentar hadir. Terima kasih dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.